Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Yasid Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang telah memberikan kesempatannya bagi kelompok kami untuk melaksanakan presentasi hasil dari proyek pengembangan aplikasi belanja online Apelmart. Sebelum presentasi mungkin bisa perkenalan kelompok terlebih dahulu. Dalam kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama ada Alimuddin Nur Bawansyah dengan NIM akhir 27, Safira Zukrufatul Zahra dengan NIM akhir 101, Adelia Safira Ardani dengan NIM akhir 104, dan Khairul Rozikin dengan NIM akhir 140. Bab pertama ada pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Lingkungan kampus merupakan lingkungan yang memiliki aktivitas padat dikarenakan banyak dari mahasiswa maupun tenaga didiknya yang turut aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar terutama pada jam aktif kuliah. Tidak hanya itu, masyarakat di lingkungan kampus juga yang memanfaatkan lingkungan kampus sebagai sumber mata pencaharian yang menambah tingkat kepadatan aktivitas pada sekitar lingkungan kampus. Seiring dengan berkembangnya zaman, tidak sedikit masyarakat yang memiliki gaya hidup serba instan atau yang mudah dijangkau. Menurut masyarakat sendiri, kehidupan yang instan dapat memudahkan mereka dapat melaksanakan berbagai hal. Kemajuan teknologi yang pesat juga menjadi peluang bagi para pengusaha untuk menyediakan layanan online bagi customer mereka agar dapat tetap bertahan di era gempuran belanja online di marketplace, karena dianggap lebih praktis karena tidak harus keluar rumah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Untuk memudahkan pelanggan dalam berbelanja secara online, pengusaha minimarket menciptakan aplikasi belanja yang dimana customer dapat berbelanja secara online di minimarket mereka menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi belanja ini menawarkan berbagai jenis produk yang dijual pada minimarket, sehingga customer dapat membeli barang apa yang mereka butuhkan secara online dan tentunya lebih praktis karena tidak harus datang ke minimarketnya terlebih dahulu. Untuk metode pembayaran dapat melalui cash, transfer, bank, dan e-wallet. Tujuannya, aplikasi ini dapat memenuhi keinginan pengguna lingkup kampus yang menginginkan serba instan dan praktis karena pengguna tidak harus pergi ke minimarket yang dituju terlebih dahulu. Dengan adanya fitur pada aplikasi ini dapat memenuhi keinginan dari pengguna lingkup kampus karena sudah memenuhi kebutuhan dari sisi pengguna. Selanjutnya cakupan. Aplikasi belanja digital merupakan aplikasi yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat sekitar yang ada pada lingkungan kampus. Pada aplikasi ini dapat digunakan oleh masyarakat luas yang ada pada lingkungan kampus, yang dimana untuk mengakses aplikasi ini diharuskan login terlebih dahulu. Setelah melakukan proses registrasi, bagi pengguna baru dan login untuk mengakses aplikasi, pengguna bisa mengakses aplikasi untuk melakukan proses bisnis jual beli yang dimana terdapat katalog belanja, tampilan barang yang dijual, serta keranjang untuk menampung pesanan yang ingin dibeli oleh pengguna. Pada proses jual beli, pengguna bisa menambahkan, membatalkan, dan juga mengurangi jumlah pesanan yang akan dibeli oleh pengguna. Aplikasi ini memiliki nama Apelmart, yaitu Apel sebagai kedai dalam aplikasi ini. Kedai Apel ini merupakan toko yang menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh pengguna, terutama mahasiswa kampus yang ingin instan dan cepat dalam memesan produk pada kedai tersebut. Terdapat sistem pembayaran COD dan juga e-wallet menyesuaikan sistem belanja modern saat ini. Pembayaran COD diantarkan oleh pihak karyawan yang ada pada kedai Apel. Aplikasi ini berfokus pada kemudahan untuk pengguna agar bisa memesan dari rumah tanpa harus ke kedai Apel. Selanjutnya referensi, kami mengambil dari 3 jurnal. Yang pertama ada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, kemudian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL, Sistem Informasi Penjualan Barang Tokodani, dan pembuatan aplikasi penjualan online sederhana berbasis mobile. Pada bab 2 ada deskripsi sistem yang dikembangkan. Yang pertama, perspektif produk. Apelmart merupakan sebuah aplikasi yang dapat membantu pelanggan yang ingin melakukan pembelian di minimarket Apel. Tidak hanya itu, aplikasi ini nantinya juga
dapat meningkatkan penjualan pada minimarket Apel karena minimarketnya tidak hanya melayani pembelian secara offline di tempat, namun juga secara online di mana pelanggan dapat berbelanja dari kos atau rumah mereka. Aplikasi Apelmart ini dapat digunakan pada perangkat Android maupun iOS. Database yang digunakan yakni PHP MyAdmin. Pengguna aplikasi Apelmart hanya user karena untuk admin maupun kurir terdapat aplikasinya sendiri. User dapat melakukan pendaftaran, masuk akun, dapat memilih produk untuk dimasukkan ke dalam keranjang, memesan produk, dapat memilih pick up atau ambil di tempat, atau delivery yang diantar ke alamat pengguna. Memilih waktu pengiriman saat pemilihan delivery, dapat memasukkan alamat dan memilih metode pembayaran. Selanjutnya antarmuka. User interface seharusnya memiliki tampilan yang nyaman dipandang oleh penggunanya, seperti memiliki warna yang selaras, tidak terlalu kontras, dan memiliki huruf, gambar, serta logo yang sesuai, yakni tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Selain itu, UI juga diharapkan memiliki kemudahan dalam penggunaannya oleh pengguna. Selanjutnya, batas penyimpanan. Apelmart membutuhkan penyimpanan dengan kapasitas kurang lebih sebesar 17 MB. Yang kedua, ada fungsi produk, yakni daftar akun. Pada fungsi daftar akun memungkinkan pengguna untuk memiliki akun dalam aplikasi. Pengguna diharuskan membuat akun terlebih dahulu agar dapat menggunakan berbagai fungsi lain yang ada dalam aplikasi. Ketika mendaftar akun, pengguna membutuhkan nomor telepon untuk proses verifikasi akun. Setelah mendaftar, pengguna diminta untuk mengisi data diri yang terdiri dari nama lengkap, email, password, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kode referral jika ada. Selanjutnya masuk akun. Masuk akun berfungsi agar pengguna bisa masuk kembali apabila sudah pernah melakukan registrasi pada aplikasi ini sebelumnya. Saat pengguna ingin masuk kembali pada akun yang pernah dibuat, maka pengguna harus mengisi form seperti email atau nomor handphone dan password yang tepat dan benar saat mendaftarkan akun yang pernah dibuat. Setelah mengisi form tersebut, maka pengguna dapat mendapatkan notifikasi melalui email. Selanjutnya, memasukkan alamat. Memasukkan alamat memiliki fungsi untuk menyesuaikan toko di sekitar alamat yang telah ditulis oleh pengguna, dan ini berguna untuk alamat yang dapat dikirimkan kurir kepada pengguna. Pada memasukkan alamat, pengguna diminta mengisi form yang berisi detail alamat, yang berisikan nama jalan atau kantor, atau nomor lantai atau nomor rumah, label seperti rumah, kantor, kos, dan lain-lain, nama penerima, dan nomor handphone. Selanjutnya, memasukkan produk ke dalam keranjang. Pada memilih produk berfungsi untuk pengguna memilih produk apa saja yang dibeli dan stok yang diinginkan. Pada memilih produk, kita juga menyediakan kotak pencarian agar memudahkan pengguna mencari produk dari banyaknya produk yang tersedia. Apabila produk yang dipilih stoknya habis, pengguna akan mendapatkan notifikasi stok tidak tersedia. Selanjutnya, memilih metode pemesanan, bisa delivery ataupun pick up. Fungsi memilih metode pemesanan ini digunakan untuk memilih bahwa pemesanan ingin diantarkan ke alamat, yakni delivery, atau mengambil di tempat minimarket atau pick up. Selanjutnya, memilih waktu pengiriman. Pada fungsi memilih waktu pengiriman, pengguna dapat memilih bahwa bisa memesan produk yang dipilih dalam keranjang untuk di check out. Selanjutnya, memilih waktu pengiriman. Pada fungsi memilih waktu pengiriman, pengguna dapat memilih kapan pesanan dapat dikirim, seperti 1 jam setelah pembayaran, atau pada jam tertentu seperti pada jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, maupun jam 9 malam. Selanjutnya, metode pembayaran. Memilih metode pembayaran berfungsi untuk pengguna memilih metode yang diinginkan. Kita menyediakan pilihan metode pembayaran melalui cash on delivery atau COD, e-wallet yang kita gunakan yakni ada Dana dan transfer. Selanjutnya, mengedit informasi akun. Pada fungsi ini, pengguna dapat mengedit informasi akun berfungsi untuk mengedit dari informasi dari akun kita seperti nama, nomor handphone, email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan status pernikahan. Selanjutnya, log. Pada 2.2.10 terdapat logout. Pada fungsi ini, pengguna dapat keluar dari akun mereka dan setelah pengguna logout kembali ke tampilan registrasi dan login.
Mereka bisa masuk kembali ke akun lain atau kembali ke akun tersebut atau membuat akun baru. Pada 2.2.11 kotak pencarian, fungsi ini berfungsi untuk mencari produk yang kita inginkan. Pencarian ini bisa sesuai katalog barang. Dan yang terakhir ada lihat profil. Fungsi ini memungkinkan semua pengguna bisa melihat semua informasi yang mereka miliki seperti riwayat pembelian dan detail akun. Pada 2.3 terdapat karakteristik pengguna. Pengguna pada aplikasi Abelmart ini merupakan seluruh masyarakat sekitar Abelmart, termasuk mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Pada pengguna dalam aplikasi ini berperan sebagai konsumen produk pada Abelmart. Dalam hal ini berperan menggunakan pengguna merupakan target pasar yang harus dicapai oleh aplikasi ini. Berfokus pada hal ini aplikasi yang dibuat dengan seunik mungkin dan mudah agar pengguna dapat melakukan pembelian pada Abelmart menggunakan experience yang nyaman. 2.4 Ketergantungan aplikasi. Aplikasi Abelmart bergantung kepada adanya jaringan internet agar dapat beroperasi. Ketika jaringan internet lambat ataupun terputus, maka dapat berpengaruh terhadap jalannya aplikasi tersebut. Maka dari itu, terhubungnya jaringan internet yang baik merupakan komponen pendukung untuk menjalankan aplikasi Abelmart dengan lancar. 2.5 Spesifikasi pendukung software. Spesifikasi dari software ini adalah menggunakan MySQL sebagai data servernya dan memiliki fitur seperti data produk, transaksi penjualan, dan data pengguna, juga manajemen penjualan. Pada bab 3 terdapat metode pengembangan sistem yang digunakan. 3.1 Metode pendekatan dan pengembangan sistem. Metode pendekatan yang digunakan dalam aplikasi Abelmart ini adalah metode waterfall. Metode ini digunakan karena memiliki struktur yang tertata dalam perencanaan maupun pengimplementasiannya. Dengan begitu, aplikasi ini dapat memiliki kualitas yang baik. Metode waterfall merupakan sebuah contoh dari proses perencanaan di mana proses kegiatan harus terlebih dahulu direncanakan dan dijadwalkan sebelum dikerjakan, sehingga menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari tahap analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pemeliharaan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah langkah pertama dalam metode waterfall, yakni menganalisis kebutuhan sistem secara cermat. Pada tahap ini, pengembangan sistem informasi melalui wawancara yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan sehingga dilakukan perancangan bisnis proses untuk menggambarkan alur kegiatan langkah per langkah. Flowchart adalah representasi grafis dari langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terdiri atas kumpulan simbol di mana masing-masing simbol mempresentasikan kegiatan tertentu. Kedua, perencanaan. Perencanaan setelah mengumpulkan kebutuhan dilakukan perencanaan sistem. Ini termasuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan, jadwal proyek, dan alokasi anggaran. Yang ketiga, desain sistem. Desain sistem adalah tahap perancangan sistem dari hasil analisis kebutuhan yang didapat pada tahap analisis menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Selanjutnya, yang keempat, ada implementasi. Setelah perancangan selesai, tim pengembang mulai mengimplementasikan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat, kode pemrograman ditulis, dan modul sistem dikembangkan. Dan yang terakhir atau yang kelima, uji sistem. Langkah ini meliputi pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Ini termasuk pengujian fungsional, integrasi, dan pengujian penerimaan pengguna. 3.1.1 Alat bantu perancangan. Ada dua, yang pertama Visual Studio Code. Visual Studio Code atau VS Code adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multi-platform, artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman seperti JavaScript, TypeScript, dan Node.js, serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via marketplace Visual Studio Code seperti C++, C, Python,
Go, Java, PHP, dan seterusnya. Selanjutnya SAM. SAM adalah sebuah software web server Apache yang di dalamnya sudah tersedia database server MySQL dan dapat mendukung pemrograman PHP. SAM merupakan software yang mudah digunakan, gratis, dan mendukung instalasi di Linux dan Windows. Selanjutnya, keempat yaitu software requirement engineering. Yaitu yang pertama kebutuhan fungsional. Berikut adalah kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem informasi yang akan dibuat oleh toko Abelmart. Yang pertama ada manajemen penjualan. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mencatat transaksi penjualan secara elektronik. Sistem harus dapat menghasilkan catatan penjualan otomatis untuk setiap transaksi, mencakup rincian produk, jumlah, harga, dan total pembayaran. Sistem harus mendukung sebagai metode pembayaran, seperti tunai, kartu kredit, dan pembayaran digital. Yang kedua yaitu manajemen stok barang. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan produk yang dijual di toko dan mengelola stoknya. Sistem harus memantau stok barang secara otomatis setiap kali ada penjualan dan memberikan peringatan jika stok mendekati batas minimum. Pengguna harus dapat mengupdate stok barang secara manual jika ada perubahan atau penerima barang baru. Pencatatan otomatis, yaitu sistem harus mencatat transaksi penjualan secara otomatis ke dalam sistem, mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual. Informasi yang dicatat harus mencakup tanggal dan waktu transaksi, nomor faktur, dan data pembeli jika diperlukan. Pelaporan penjualan, yaitu sistem harus dapat menghasilkan laporan penjualan berkala yang mencakup statistik penjualan, penjualan harian, mingguan, atau bulanan, dan perbandingan penjualan antar produk. Laporan-laporan ini harus tersedia dalam format yang mudah dibaca dan dapat diunduh atau dicetak. Selanjutnya, manajemen pelanggan. Sistem harus memungkinkan pendaftaran pelanggan dan menyimpan informasi kontak pelanggan. Data pelanggan harus dapat diakses selama transaksi untuk tujuan pelacakan, pembelian, atau promosi khusus. D. Keamanan data. Sistem harus memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan, data transaksi, dan informasi toko dari akses yang tidak sah. Pengguna harus memiliki hak akses tergantung pada peran dan tanggung jawab mereka dalam toko. Selanjutnya ada deskripsi kebutuhan fungsional, yaitu meliputi manajemen penjualan, yaitu pencatatan transaksi penjualan. Sistem harus memungkinkan untuk mencatat transaksi penjualan secara elektronik atau otomatis. Hal ini dapat meliputi memasukkan detail produk yang dibeli, seperti jumlah, harga, total yang harus dibayarkan. Metode pengambilan atau pick up dan delivery, yaitu waktu pengiriman dan alamat jika menggunakan delivery, serta metode pembayaran yang digunakan. Hanya bukan metode pembayaran, yaitu sistem harus mendukung berbagai metode pembayaran, termasuk tunai dan pembayaran digital seperti e-wallet. Selanjutnya, manajemen stok barang, yaitu yang pertama pemantauan stok otomatis. Sistem harus secara otomatis mengurangkan stok produk setiap kali ada penjualan. Ketika stok mendekati batas minimum, sistem harus memberikan peringatan kepada admin agar mereka dapat memesan lebih banyak barang. Dan ketika stok barang kosong, maka tombol keranjang pada setiap produk akan berwarna abu-abu. Selanjutnya, yang kedua, pembaruan stok manual, yaitu admin juga harus memilih opsi untuk mengupdate stok barang secara manual jika ada perubahan, seperti penerimaan barang baru atau penyesuaian stok. Selanjutnya, yang ketiga, pencatatan otomatis, yaitu pencatatan transaksi otomatis. Setiap transaksi penjualan harus dicatat secara otomatis oleh sistem. Ini termasuk pencatat tanggal dan waktu transaksi, nomor faktur, dan informasi pembelian jika relevan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual. Terus selanjutnya, laporan penjualan, yaitu pembuatan laporan penjualan. Sistem harus dapat menghasilkan laporan penjualan berkala seperti laporan harian, mingguan, dan bulanan. Laporan ini harus mencakup statistik penjualan, perbandingan penjualan antar satu produk dengan produk yang lain, dan data penjualan yang relevan. Tampilan akses laporan, yaitu laporan harus tersedia dalam format yang mudah dibaca dan dapat diunduh atau dicetak sesuai kebutuhan. Manajer toko harus dapat mengakses laporan-laporan ini untuk dianalisis.
Selanjutnya, manajemen pelanggan, yaitu pendaftaran pelanggan. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan pelanggan baru dan menyimpan informasi kontak mereka seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Pencatatan pembelian pelanggan, sistem harus mencatat setiap pembelian yang dilakukan oleh pelanggan dan menghubungkannya dengan informasi pelanggan. Ini akan memudahkan pelacakan pembelian. Terus yang selanjutnya ada keamanan data, yaitu lapisan keamanan kuat. Sistem harus memiliki keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan, data transaksi, dan informasi toko dari akses yang tidak sah. Ini mencakup yaitu pengaturan hak akses untuk pengguna. Selanjutnya, persyaratan fungsional dari aplikasi Apelmat. Yang pertama ada registrasi pengguna. Untuk akunnya sendiri, pengguna baru atau pengguna ingin membuat akun baru. Untuk persyaratannya, yang pertama pengguna baru mengunduh aplikasi. Terus yang kedua, pengguna lama yang sudah logout dari akun sebelumnya. Untuk pemicunya yaitu mengklik tombol daftar. Untuk prosedurnya sendiri terdapat 6, yaitu yang pertama pengguna pada halaman awal mengklik tombol daftar. Terus lalu masukkan nomor telepon, lalu klik tombol lanjut. Terus sistem akan memproses dan mengirim SMS verifikasi ke nomor telepon yang diinputkan. Terus yang keempat, pengguna memasukkan data diri seperti nama, email, tanggal lahir, dan status perkawinan. Yang kelima, pengguna membuat kata sandi serta memverifikasi kata sandi lagi. Terus yang keenam, pengguna memilih kategori barang yang mereka butuhkan. Selanjutnya, kondisi pasca registrasi. Yang pertama, sistem akan menyimpan data ke dalam database. Yang kedua, sistem akan menampilkan halaman awal. Terus selanjutnya ada login pengguna, yaitu aktornya pengguna yang sudah memiliki akun sebelumnya. Persyaratannya yaitu yang pertama, pengguna yang sudah memiliki akun tetapi keluar dari akun tersebut atau baru menginstal kembali aplikasi ini. Untuk pemicunya yaitu masuk atau lanjut. Prosedurnya yaitu pengguna memiliki opsi masuk di halaman awal yaitu login atau registrasi. Terus yang kedua memasukkan username dan kata sandi. Terus yang ketiga yaitu sistem akan verifikasi login. Yang keempat yaitu masuk ke halaman utama. Selanjutnya ada logout pengguna, yaitu yang pertama untuk aktornya pengguna yang sudah masuk ke dalam akun mereka. Persyaratannya yaitu pengguna yang sudah mempunyai akun dan masuk ke dalam akun tersebut. Yaitu untuk pemicunya sendiri yaitu mengklik tombol akun lalu keluar. Untuk prosedurnya yang pertama pengguna masuk dalam laman akun, terus yang kedua pengguna mencari tombol keluar. Terus yang ketiga sistem menampilkan notifikasi pertanyaan untuk user yakin keluar dari akun mereka. Terus yang keempat ada penggunaan klik tombol iya. Selanjutnya pencarian produk melalui fitur kotak pencarian. Untuk aktornya sendiri ada pengguna. Persyaratannya pencarian yang dimasukkan terdapat di database sistem. Untuk pemicunya yaitu kotak pencarian lalu mengklik tombol cari. Prosedurnya yaitu pengguna mengklik tombol kotak pencarian, terus pengguna memasukkan barang yang akan dicari. Terus sistem akan mencarikan barang yang berkaitan. Terus pengguna memilih barang yang dimaksud. Pengecualian yaitu barang yang dimaksud tidak tersedia atau tidak ada. Selanjutnya ada pencarian produk melalui fitur kategori. Untuk aktornya sendiri pengguna, persyaratannya tidak ada, pemicunya tidak ada. Untuk prosedurnya yaitu yang pertama pengguna memilih dan mengklik kategori produk yang mereka inginkan. Yang kedua yaitu pengguna mencari barang yang diinginkan dan mengklik barang tersebut. Selanjutnya ada keranjang belanja. Aktornya pengguna, persyaratannya yaitu barang yang dipilih stoknya masih ada. Pemicunya agak ada, prosedurnya ada 4. Yang pertama, pengguna memilih barang yang mereka inginkan melalui kotak pencarian ataupun melalui kategori. Yang kedua yaitu pengguna mengklik tombol keranjang. Yang ketiga yaitu pengguna memilih kuantitas barang. Yang keempat, pengguna bisa melakukan hal yang sama untuk memilih produk lain yang ingin dibeli. Kondisi pasca keranjang belanja yaitu yang pertama, sistem akan menaruh barang yang dipilih beserta kuantitasnya ke dalam keranjang belanja. Selanjutnya checkout. Yang pertama, untuk
aktornya sendiri yaitu pengguna, persyaratannya nggak ada, untuk pemicu nggak ada. Untuk prosedurnya yang pertama, pengguna masuk ke keranjang belanja. Yang kedua, pengguna masuk ke laman cara belanja. Pengguna pengguna bisa memilih metode pengiriman. Ketika pengguna bisa memilih opsi pick up atau delivery, eh, pengguna memilih opsi delivery, pengguna bisa memilih alamat tujuan atau menambahkan alamat baru. Yang ketiga, user mengklik tombol checkout dan akan diarahkan ke laman checkout. Terus yang keempat, pengguna di laman ini bisa memilih waktu pengiriman. Semisal mereka memilih opsi delivery dan memilih waktu pengambilan dan memilih opsi pick up. Selanjutnya yang kelima, pengguna di sini juga melihat total belanja yang harus dibayarkan. Selanjutnya, mengklik tombol pilih metode pembayaran. Setelah itu, pengguna juga bisa memilih metode pembayaran yang mereka inginkan, lalu menyesuaikan pembayaran tersebut. Selanjutnya ada melihat status pengiriman. Yang pertama, aktor pengguna. Terus persyaratannya telah memesan produk, pemicunya gak ada, prosedurnya yang pertama pengguna masuk ke laman pesanan, kedua sistem akan menampilkan proses pengiriman barang, ketiga pengguna bisa mengklik status pengiriman mana yang ingin dilihat detail pengirimannya. Terus selanjutnya ada memberi ulasan. Untuk aktornya pengguna, persyaratannya proses pemesanan telah selesai. Pemicunya gak ada. Untuk prosedurnya sendiri, yaitu yang pertama pengguna masuk ke laman pesanan, yang kedua mengklik tombol beri ulasan pada pojok kanan produk, yang ketiga pengguna mengklik tombol beri penilaian, yang keempat pengguna bisa memasukkan penilaian dalam bentuk bintang dan memberikan ulasan pada kolom ulasan. Selanjutnya pengguna bisa mengklik tombol kirim. Selanjutnya ada lihat profil saya. Untuk pelakunya sendiri ada pengguna, persyaratannya yang pertama ada kebutuhan untuk melihat profil saya, pemicunya gak ada. Untuk prosedurnya sendiri yang pertama, pengguna mengklik akun untuk masuk ke laman akun. Yang kedua, pengguna di laman ini bisa melihat menu keamanan akun, alamat, dan detail data diri. Selanjutnya, 4.2 yaitu persyaratan kualitas, yaitu isinya ada kendala. Aplikasi ini harus mempertahankan tingkat ketersediaan minimal 99% setiap bulan dengan pemasangan sistem pemantauan untuk mendeteksi dan merespon kegagalan sistem secara secepat mungkin. Hanya ketersediaan. Aplikasi ini dapat menanggapi peningkatan beban secara proporsional terhadap pertumbuhan pengguna transaksi dengan fleksibilitas dan skalabilitas yang telah diperhitungkan. Sistem dapat tetap efisien dalam pengelolaan, lonjakan aktivitas, menjaga kinerja optimal meskipun terjadi peningkatan signifikan dan dalam penggunaan dan transaksi. Selanjutnya ada keamanan. Aplikasi ini mengutamakan keamanan data penggunaan dengan menerapkan langkah-langkah pelindungan yang komprehensif. Selanjutnya ada 4.2 yaitu pemeliharaan, yaitu aplikasi tersebut harus mudah bagi pengguna yang menjalankan sistem sehari-hari, bagi pengembang yang ingin memesan galon, dan bagi personel yang bertanggung jawab atas pemeliharaan. Selanjutnya, portabilitas, yaitu sistem harus mendukung pembaruan ke versi yang terbaru, standar teknologi administratif, dan server harus sejalan dan kompatibel dengan mayoritas platform yang ada. Selanjutnya ada kegunaan. Aplikasi ini mengedepankan desain antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah pengguna. Antarmuka pengguna dirancang dengan baik untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengguna selama pengguna aplikasi. Desain yang intuitif ini memastikan navigasi yang mudah dan pemahaman yang cepat terhadap fitur-fitur kunci. Untuk bab 5 yaitu mengenai arsitektur sistem informasi belanja online. Dan di sini ada klasifikasi aktor yaitu pengguna. Aktor ini memiliki peran dalam menggunakan aplikasi belanja online. Nantinya aktor dapat menggunakan aplikasi dengan mendaftar akun terlebih dahulu. Selanjutnya aktor dapat melakukan berbagai kegiatan seperti mencari produk yang diinginkan, melakukan pemesanan, melengkapi profil, mengisi alamat, dan lain sebagainya.
Dan bab 6 ada diagram kasus penggunaan. Yang pertama ada DCD, desain konteks diagram. Untuk desain konteks diagram pada gambar di atas mempunyai proses, yaitu penggunaan akan membangun pemasaran yang akan dibahas sistem pemasaran, dan sistem akan menampilkan struk total pemasaran. Sedangkan sistem akan menambah pesan produk yang akan dibantau oleh karyawan ditampilkan oleh sistem pemesanan. Terus dapat user. Di sini yang pertama itu registrasi dan masuk akun. Pada gambar di atas menunjukkan use case pada sistem registrasi dan masuk akun di sini. Kemudian dapat melakukan registrasi masuk, kemudian bisa keluar pada akun, kemudian belanja pengguna dapat melakukan tambah produk, hapus produk, dan ubah jumlah produk yang disertai mengelola keranjang. Di luar dari itu, pengguna bisa langsung mengelola keranjang tanpa melakukan kegiatan yang disebutkan tadi. Selanjutnya, manajemen akun pengguna. Terdapat juga di sini pencarian, terus use case pembayaran check out. Pada pembayaran dan check out, pada pembayaran dan check out ini pengguna dapat melakukan pemilihan metode pembayaran dan mengkonfirmasi penggunaan di sini setelah melakukan antara kedua proses tersebut akan menuju ke proses check out. Terus ada metode pengiriman. Pada proses pengiriman, pengguna dapat melakukan pemilihan delivery di antar alamat tujuan dan memilih pick up mengambil di lokasi tersebut. Terus selanjutnya ada activity diagram, yaitu yang pertama di sini ada registrasi. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa ketika pengguna akan mendaftar akun, maka pengguna dapat membuka aplikasi terlebih dahulu. Jika aplikasi sudah membutuhkan halaman daftar, kemudian pengguna dapat masukkan nomor teleponnya untuk berakun. Selanjutnya yakni tahap verifikasi, yaitu dengan masukkan kode OTP yang diberikan oleh sistem kepada pengguna. Jika kode OTP sesuai, maka akan lanjut ke halaman untuk mengisi data diri. Jika gagal, maka harus mengulang untuk masukkan kode OTP. Jika data diri pengguna sudah terisi, maka dapat klik submit, kemudian pengguna dapat membuat password yang aman untuk akunnya. Selanjutnya masuk akun. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa ketika pengguna ingin masuk kembali ke akunnya, maka pengguna dapat memilih menu masuk, kemudian memasukkan nomor HP dan password, kemudian submit. Jika password benar, maka akan langsung masuk ke dalam halaman aplikasi, dan jika salah, pengguna diminta untuk memastikan nomor HP dan password kembali. Selanjutnya ada keluar akun. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa ketika pengguna ingin keluar dari akunnya, maka pengguna dapat membuka halaman akun, kemudian klik tombol keluar, dan akan muncul informasi berupa pilihan apakah ingin keluar atau tidak. Jika pengguna memilih ini tidak, maka akan kembali ke halaman akun, dan jika iya, maka pengguna akan keluar dari akunnya dan kembali ke halaman pendaftaran. Selanjutnya ada dapat pencarian. Pada kata tersebut menjelaskan bahwa ketika pengguna ingin mencari produk, maka pengguna dapat membuka aplikasinya terlebih dahulu, kemudian setelah masuk pada halaman utama, pengguna dapat klik kolom pencarian dan mengetik barang apa yang dicari. Selanjutnya memasukkan produk ke dalam keranjang. Pada gambaran tersebut menjelaskan bahwa ketika ingin memasukkan produk dalam keranjang, pengguna harus memilih produknya terlebih dahulu. Selanjutnya pilih metode pengiriman, apakah ingin menggunakan metode delivery atau pick up, dan memasukkan produk ke dalam keranjang. Terus mengelola keranjang. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa ketika pelanggan ingin mengelola keranjang, maka pengguna harus masukkan produk ke dalam keranjang terlebih dahulu, kemudian buka fitur keranjang dan kelola barang sesuai kebutuhan. Terus men-check out menggunakan metode pick up. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa ketika pengguna ingin cekat barang menggunakan metode pick up, maka pengguna harus memasukkan produk ke dalam keranjang terlebih dahulu. Selanjutnya pengguna dapat membuka fitur keranjang dan klik selanjutnya. Dan terakhir, pengguna dapat memilih metode pengiriman barang. Jika ingin mengambil di tempat, maka pilih pick up, waktu pengembalian, dan metode pembayarannya. Terus ada metode delivery. Pada tersebut menjelaskan bahwa ketika menggunakan cekat barang menggunakan pick up, maka pengguna harus memasukkan produk ke dalam keranjang terlebih dahulu. Selanjutnya pengguna dapat membuka fitur keranjang dan klik selanjutnya. Dan yang terakhir, pengguna memilih pengiriman jika ingin mengambil tempat delivery, waktu pengiriman, dan metode pembayaran. Terus sequence diagram. Di sini ada registrasi. Terus selanjutnya ada masuk akun untuk yang sequence diagram. Terus keluar akun, pencarian, keranjang. Terus ada kelola keranjang, check out menggunakan metode pick up dan delivery. Terus di sini ada start mesin, registrasi, dan masuk akun. Gambar tersebut menjelaskan bahwa ketika pengguna ingin membuat akun, pengguna harus masukkan nomor teleponnya terlebih dahulu. Kemudian sistem akan memverifikasi tempat tersebut dan mengirimkan kode OTP, dan pengguna diminta untuk mengumpulkan kode OTP tersebut. Jika berhasil, maka pengguna dapat membuat password untuk akunnya. Sedangkan ketika akan masuk akun pengguna harus menggunakan nomor telepon dan password akunnya. Selanjutnya sistem akan memverifikasi nomor tersebut dengan mengirimkan kode OTP, dan pengguna diminta untuk mengirimkan kode OTP tersebut. Jika berhasil, maka pengguna langsung masuk ke halaman utama. Terus keluar akun. Kepada keluar akun tersebut menjelaskan bahwa ketika pengguna ingin keluar akun, maka pengguna membuka halaman akunnya terlebih dahulu, kemudian klik keluar. Jika pengguna memilih ya, maka sistem akan memproses agar pengguna dapat keluar dari akunnya dan mengembang ke halaman ketika mendaftar.
terus cari produk. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa ketika pengguna ingin mencari produk, maka sistem akan memproses pencarian itu sesuai dengan yang telah diketikkan oleh pengguna dalam kolom pencarian. Setelah ketemu, maka sistem akan menampilkan produknya. Terus check out produk. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa ketika pengguna akan melakukan check out produk, pengguna harus memilih metode pengiriman terlebih dahulu, kemudian memasukkan produk beserta kuantitasnya ke dalam keranjang. Selanjutnya sistem akan menyimpannya ke dalam database keranjang. Setelah itu produk dapat di check out oleh pengguna dan dapat dipilih waktu pengiriman atau waktu pengambilan barang. Selanjutnya ada kelas diagram. Pada kelas diagram ini ada bagian letak kiri yang di atas nama, alamat email, dan nomor telepon. Kemudian terdapat username, telepon, password untuk proses registrasi pada login sendiri. Dapat username dan password. Terus pada alamat terdiri nama-nama, jalan, alamat lengkap, kode pos untuk lokasi pengiriman. Metode pengiriman terdapat alamat, jenis, dan waktu. Metode pembayaran terdapat jenis, nomor kartu, dan nama pemilik. Kemudian pada bagian keranjang terdapat ID order, produk, utara harga, status, mode pengiriman, dan metode pembayaran kembali. Kemudian pada produk terdapat nama produk, harga, dan stok. Terus selanjutnya ada implementasi perangkat lunak. Dalam mengimplementasikan rancangan yang telah dibuat, dibutuhkan beberapa software untuk membuat aplikasi Agelmart, yakni bahasa pemrograman Java. Kedua, MySQL. Ketiga, software Eclipse. Keempat, sistem operasi. Kemudian pada bab 8 ada testing penggunaan aplikasi. Pertama, tampilan sebelum mendaftar. Pada aplikasi ini, pengguna baru melakukan registrasi terlebih dahulu. Apabila pengguna pernah melakukan registrasi, pengguna dapat masuk kembali pada form login. Yang kedua, tampilan mendaftar. Pada registrasi atau tampilan daftar, pengguna diminta memasukkan nomor telepon yang diminta. Nomor telepon tersebut nantinya digunakan untuk mengirimkan kode OTP pendaftaran. Selanjutnya ada tampilan verifikasi kode OTP. Pada tampilan ini, pengguna akan mendapatkan kode OTP untuk proses verifikasi yang dikirimkan pada nomor telepon yang telah dimasukkan oleh pengguna. Jika kode OTP telah diterima, maka pengguna dapat memasukkan kode OTP tersebut dan klik verifikasi. Pada tampilan isi data pribadi. Pada tampilan ini, pengguna diminta mengisi form data pribadi yang berisi nama lengkap, email, tanggal lahir, dan status perkawinan. Tampilan membuat password. Langkah terakhir, pengguna dapat membuat password untuk akun yang telah dibuat. Pada tampilan masuk akun, tidak hanya registrasi, pengguna juga dapat login atau masuk kembali ke akun jika telah keluar dari akunnya. Apabila pengguna melupakan password, pengguna dapat melakukan registrasi dan akan melakukan login namun lupa dengan password. Kami menyediakan fitur untuk mereset password dengan memasukkan kembali nomor telepon yang digunakan untuk mendaftar akun yang diminta nomor telepon tersebut. Nantinya digunakan untuk mengirimkan kode OTP untuk mereset password. Reset password. Pada tampilan ini, pengguna akan mendapatkan kode OTP untuk proses verifikasi yang dikirimkan pada nomor telepon yang telah dimasukkan oleh pengguna. Jika kode OTP telah diterima, maka pengguna dapat memasukkan kode OTP tersebut dan klik verifikasi. Pada membuat password baru, jika sudah terverifikasi, maka pengguna dapat membuat password baru yang sekiranya mudah diingat. Pada tampilan berhasil mengubah password, pengguna akan ditampilkan tampilan seperti berikut. Nah, pada halaman utama, setelah melakukan registrasi atau login, pengguna akan ditampilkan pada tampilan homepage yang menampilkan produk penawaran terbaik, fitur pencarian, dan button bawah yang terdiri pada halaman homepage, produk, riwayat, dan akun pengguna.
Pada fitur pencarian, pengguna dapat melakukan pencarian pada fitur pencarian, kemudian memilih produk yang diinginkan. Setelah melakukan pemilihan produk, pengguna dapat menekan logo keranjang yang berguna untuk melihat produk-produk yang telah ditambahkan dan mengubah stok yang dibutuhkan. Pada fitur keranjang belanja, pengguna dapat mengisi alamat pengiriman apabila pengguna ingin produk dikirim menggunakan fitur delivery. Setelah itu, pengguna dapat menekan button selanjutnya yang membawa ke tampilan selanjutnya, yaitu untuk memilih waktu pengiriman. Pada tampilan ringkasan pesanan pertama, berisi tentang subtotal atau total produk, biaya kirim, dan biaya layanan. Setelah itu, pengguna dapat memilih waktu pengiriman dan klik pilih metode pembayaran untuk memilih metode pembayaran yang akan digunakan. Untuk tampilan waktu pengiriman, pengguna dapat memilih satu di antara beberapa pilihan waktu pengiriman yang telah disediakan. Waktu inilah yang menunjukkan kapan produk pesanan pelanggan tersebut akan dikirim. Pada tampilan ringkasan pesanan kedua, berisi tentang subtotal atau total produk, biaya, kirim, dan biaya layanan. Selain itu, pengguna juga telah memilih waktu pengiriman dan klik pilih metode pembayaran untuk memilih akan menggunakan metode pembayaran yang akan digunakan. Pada tampilan pembayaran, pengguna dapat memilih satu di antara beberapa metode pembayaran yang telah disediakan untuk membayarkan pesanan. Setelah selesai memesan, pengguna dapat tampilan seperti berikut. Pengguna dapat mengecek status pesanan pada halaman riwayat pemesanan setelah produk sampai dan selesai. Pengguna juga dapat memberikan penilaian atau ulasan tentang toko. Tampilan pesanan dalam proses. Pengguna dapat melihat pesanan yang telah dipesannya namun masih diproses oleh pihak toko untuk dikirim ke alamat pengiriman. Pesanan telah selesai. Berikut tampilannya. Apabila pesanan dibatalkan, tampilannya seperti berikut. Ketika pengguna pernah melakukan pembatalan pesanan, maka dapat dilihat melalui fitur pesanan dibatalkan untuk melihat pesanan apa saja yang pernah dibatalkan oleh pengguna. Penilaian dan ulasan. Ketika pengguna pernah menggunakan aplikasi AP Mart untuk melakukan aktivitas pemesanan dan ingin memberikan penilaiannya berdasarkan pengalaman pribadinya menggunakan aplikasi tersebut, maka pengguna dapat memberikan penilaian pada halaman penilaian. Memberikan ulasannya. Cukup sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.